Andi Arief, Anda seharusnya ngaca dong. Bahwa SBY itu meninggalkan kesan yang jauh lebih buruk. Apakah Anda tidak percaya? Silahkan adakan survei besar-besaran. Tanyakan kepada responden, sebutkan satu kata yang menggambarkan tentang SBY. Dan saya yakin bahwa hampir semua akan menjawab mangkrak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, sebelum menonton video ini silakan klik tombol subscribe bagi yang belum, dan bagi teman-teman yang sudah silakan klik like, komen, dan juga ada salah satu tanda love di situ. Terima kasih. Salam Pancasila. Baik teman-teman, video saya kali ini saya akan menanggapi soal sindiran yang dilontarkan oleh kader Demokrat, yaitu Andi Arief. Di mana si Andi Arief ini, teman-teman, dia menyindir tentang Bapak Jokowi yang katanya gagal memimpin bangsa ini. Tetapi menurut saya, teman-teman, sindiran yang dilontarkan oleh Andi Arief ini lebih kepada dia menyindir bosnya, yaitu SBY yang kita ketahui gagal memimpin bangsa ini. Ya, sebenarnya teman-teman, dulu si Andi Arief ini di video dia berbicara ngawur dan licik soal Anies akan ditangkap dalam sebuah narasi bahwa Anies ini akan dijegal supaya tidak bisa menjadi calon presiden. Kan ada Anies, ada Ganjar. Oh, Anies kan sebentar lagi masuk penjara. Ya, tapi sampai sekarang tidak ada kejelasan mengenai ucapannya itu. Hanya dengan klarifikasi simsalabim, masalah seakan beres seolah tidak pernah terjadi. Lalu sekarang teman-teman, dia memberikan sebuah komentar mengenai pemerintahan Bapak Jokowi, di mana si Andi Arief ini dia menilai bahwa Indonesia ini terancam menjadi negara yang gagal. Andi Arief bahkan pesimis bahwa Bapak Presiden Jokowi bisa berbuat banyak dalam 2 tahun sisa kepemimpinannya beliau. Ya, katanya apa yang bisa dilakukan oleh Bapak Jokowi di sisa kekuasaannya? Membawa Indonesia terbang sudah tidak mungkin. Bahkan makin terancam jadi negara gagal. Lalu Andi Arief juga mengatakan begini, teman-teman. Tidak mudah bagi Bapak Jokowi untuk meninggalkan kesan baik setelah melepas jabatannya. Ya, pertanyaan saya untuk Anda, Andi Arief. Anda katakan negara gagal. Coba Anda jelaskan kira-kira gagal dalam hal apa? Di saat negara lain sudah ketar-ketir masuk resesi, kita Indonesia masih bisa bertahan hingga detik ini. Ekonomi kita bahkan terus bergerak. Jalanan bahkan terlihat macet. Usaha tetap ramai. Tiap kali kita keluar di jalan, bahkan varian mobil baru dan motor baru, banyak yang langsung diserbu. Bahkan laris manis hingga ada yang harus inden entah berapa bulan. Ini menunjukkan bahwa bangsa kita aman-aman saja. Negara kita baik-baik saja. Di beberapa data yang saya baca, teman-teman, negara kita ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk negara yang paling kecil kemungkinannya terkena resesi. Di negara-negara Eropa dan Amerika, banyak sekali yang sudah sempoyongan. Jadi apa maksud dari Anda yang mengatakan bahwa negara ini gagal? Apakah Anda sedang halu? Ya, kalau SBY yang memimpin, mungkin negara ini akan menjadi sebuah negara yang gagal. Saya takutnya tiap hari akan ada konferensi pers, selalu menunjukkan raut wajah sedih, dengan tagline-nya khas SBY itu prihatin,
prihatin. Saya sungguh prihatin. Tiada hari tanpa prihatin dan dizolimi. Lalu Anda katakan bahwa Bapak Jokowi sulit meninggalkan kesan baik saat lengser nanti. Apakah mata Anda ini buta apa nggak bisa melihat apa yang sudah dibuat oleh pemerintahan Jokowi? Inilah yang menurut saya bahwa omongan Anda ini adalah halu yang kebanyakan titik. Ya kalau Anda mau sindir Anies Baswedan, jangan sampai begitulah. Demokrat mau koalisi dengan Nasdem yang mengusung Anies. Bahkan saya melihat AHY ini terkesan mengemis dan merengek agar ditunjuk sebagai cawapres. Padahal kalau kita melihat dari survei, ya Demokrat ini berada pada urutan ketiga. Seharusnya tidak kelihatan seperti pengemis begitulah. Anies baru cocok disebut meninggalkan jejak yang tidak bagus saat lengser. Ya, baru seminggu kita melihat bagaimana PJ Gubernur DKI Jakarta, Bapak Heru Budi Hartono menjabat. Banyak orang yang sudah kepanasan. Bahkan banyak kebobrokan Anies terbongkar dengan mengenaskan. Ya, dalam istilah saya, bahwa panggung politik dan pencitraan Anies selama 5 tahun langsung dibuldoser oleh Bapak Heru di awal-awal menjabat. Ya, perlu teman-teman ketahui bahwa kehebatan seseorang itu tidak teruji saat berada di dalam situasi yang bagus, teman-teman. Saat SBY dulu menjabat, kita ketahui bersama bahwa situasi politik dan ekonomi global cenderung membaik. Bahkan sangat baik. Jadi wajar ekonomi kita saat itu meroket. Meski sebenarnya tidak meroket jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi negara lain yang di mana saat itu jauh lebih gila-gilaan meroketnya. Sedangkan di eranya kepemimpinan Bapak Jokowi, khususnya di periode kedua, situasi sangat sulit. Tentunya akibat pandemi COVID-19. Tapi Bapak Jokowi sukses mengatasi permasalahan ini. Belum lama menuju pulih, kemudian terjadi lagi perang antara Rusia dan juga Ukraina yang tentunya mempengaruhi ekonomi global. Negara-negara maju mulai kelimpungan. Bahkan di tahun depan ada ancaman resesi global. Jadi kondisi ini tidak mudah. Ibarat negara-negara ingin melesat, tapi ada rem penghalang yang memperlambat untuk melaju. Tapi kita semua harus optimis dengan pemerintahan Bapak Jokowi saat ini. Kita bahkan sudah pernah melewati masa sulit selama 3 tahun akibat pandemi. Ya kalau presidennya SBY, ya maaf saja, mungkin kita pesimis. Presidennya saja tukang prihatin. Bahkan boleh saya katakan raja prihatin dunia. Pemimpin sedih. Rakyat gimana tidak ikut pesimis kalau pemimpinnya seperti itu. Andi Arief, Anda seharusnya ngaca dong. Bahwa SBY itu meninggalkan kesan yang jauh lebih buruk. Apakah Anda tidak percaya? Silahkan adakan survei besar-besaran. Tanyakan kepada responden. Sebutkan satu kata yang menggambarkan tentang SBY. Dan saya yakin bahwa hampir semua akan menjawab mangkrak. Ya, di posisi kedua mungkin ada kata prihatin. Itu adalah fakta yang tidak terbantahkan. Candi Hambalang adalah salah satu bukti yang sangat megah dan masih tegak berdiri hingga saat ini. Cobalah kita lihat-lihat meme-meme SBY, pasti ada kata prihatin. Ya, ini label yang kalau dalam istilah marketing sangat buruk. Asosiasi negatif. Selain itu, Drone Empirit juga menyebut
bahwa AHY paling banyak dibicarakan secara negatif. Belum jadi cawapres saja, sudah kena hajar. Dan bahkan kesannya buruk. Ini akibat dari tidak pernah ngaca. Ngomongnya ngaco. Padahal orang-orang di Demokrat itu jauh lebih hancur kesannya. Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih saya ucapkan bagi teman-teman yang masih tetap setia menonton channel ini. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.